Kebanyakan veteran mengidap gangguan stres pasca trauma atau PTSD setelah selesai bertugas, seperti Ronnie McNabb yang merekam momen terakhirnya di live stream. Jadi setelah pulang tugas dari Irak, dia menderita PTSD. Ronnie tidak pernah konsultasi ke profesional, hanya berusaha menjadi orang yang selalu bahagia. Dia juga membantu banyak veteran yang menderita PTSD. Ronnie berjuang mendapatkan kehidupannya yang normal dengan mengisi harinya live stream di Facebook membahas superhero mulai dari komik, film, dan lain-lain. Dia juga bekerja di pabrik dan memulai hubungan dengan wanita. Hal itu membuat dia terlihat baik-baik saja. Namun, pada pandemik 2020, Ronnie mendapat banyak masalah sekaligus. Di bulan Agustus, Ronnie posting kalau dia kangen dengan ayahnya yang sudah meninggal. Tidak lama setelah itu, dia dipecat dan diperparah dengan putus dari pacarnya. Ronnie yang mendapat masalah sebanyak itu sekaligus memutuskan untuk pergi selama-lamanya di live stream. Tahun 2019, pria ini melakukan penyerangan di masjid New Zealand. Dia juga live stream kejadian ini di Facebook. Sebelum beraksi, dia mengatakan subscribe to PewDiePie. Ketika Steve Steven baru mulai live stream di Facebook, dia mengatakan akan orang pertama yang dia lihat. Korbannya adalah kakek berusia 74 tahun yang baru merayakan Paskah bersama keluarganya. Dan kakek itu sedang mengumpulkan kaleng bekas untuk bertahan hidup. Streamer yang melakukan in real live stream kadang suka membahayakan orang lain deh. Karena beberapa dari mereka suka teralihkan fokusnya ketika sedang menyetir. Seperti Rakai yang sibuk bermain handphone dan tiba-tiba keluar dari jalur. Untungnya jalanan sepi dan tidak ada yang terluka. Dia di-ban dari Twitch tapi cuma 1 hari. Kemarin juga ada streamer Kick yang di-ban karena sibuk bermain handphone sehingga menyebabkan kecelakaan. Untungnya tidak ada yang terluka. Streamer ini melakukan live streaming amal malah menjadi tragedi untuknya. Brian atau Post Hybrid adalah streamer World of Tanks yang cukup sering live streaming amal untuk para veteran atau Make-A-Wish Foundation. Tahun 2017, dia melakukan live stream amal untuk Make-A-Wish Foundation dengan maraton live streaming selama 24 jam. Saat itu dia berhasil mengumpulkan $2.400. Lalu terjadi hal tidak diinginkan ketika live stream hampir selesai. Brian mengatakan ingin AFK sebentar untuk merokok. Namun sudah beberapa jam Brian tidak kembali ke live streamnya. Banyak yang mengira dia ketiduran karena Brian terlihat sangat ngantuk ketika live stream. Beberapa jam setelah live stream selesai, ada moderator yang bertanya di Discord tentang kabarnya dan live stream amalnya. Pesan moderator tersebut dibalas oleh akun Discord Brian, tapi bukan Brian nama balasnya. Pesan itu dibalas oleh detektif yang sedang mencari bukti kematiannya Brian di komputer. Kemungkinan Brian meninggal karena kecapean live streaming. Penonton yang mengumpulkan donasi untuk sang istri dan terkumpul $19.000. Streamer ini meninggal karena diduga berpacaran dengan kartel Meksiko. Valeria Marquez adalah model berusia 23 tahun asal Meksiko. Dia terkenal karena konten lifestyle-nya dan mendirikan salon kecantikan di Meksiko. Hampir setiap hari dia live stream di TikTok. Namun pada 13 Mei 2025 terjadi tragedi mengerikan yang dia duga. Ketika sedang live stream di salon, Valerie sedang menunggu kurir yang akan mengantar hadiah. Di situ Valerie merasa khawatir dengan keselamatannya dan sempat mengatakan, "Mungkin aku akan di..." Dugaan Valerie benar. Ketika kurir sampai, dia langsung dan meninggal di tempat. Handphonenya langsung diambil dan live streamnya dimatikan oleh karyawannya. Sayangnya polisi tidak dapat menemukan jejak pelakunya, hanya ada suara kurir yang muncul di live stream. Media Meksiko sebelumnya telah mempublikasikan Valerie menyalahkan mantan pacarnya kalau terjadi apa-apa dengan dirinya. Ia merupakan anggota kartel dengan pangkat tinggi di Jalisco. Jan Permanov adalah streamer terkenal asal Prancis yang merupakan veteran perang. Hidupannya berubah menjadi menyenangkan sejak menjadi streamer. Dia menjadi streamer karena tidak bisa mencari pekerjaan dengan alasan kesehatan. Reaksinya yang lucu ketika kalah membuat Jan terkenal. Dari situ, dia berteman dengan Savin dan Owen. Setiap live stream bersama, mereka selalu memancing kemarahannya Jan untuk menghibur penonton. Keadaan menjadi tambah mengerikan ketika mereka in real live stream selama 10 hari. Di situ Savin dan Owen melakukan hal yang tidak menyenangkan secara fisik, bahkan hingga mengancam keselamatan Jan hanya untuk menghibur penonton. Pokoknya di situ Jan menjadi samsak mereka agar mendapat lebih banyak penonton. Perlakuan mereka membuat kesehatannya Jan memburuk dan berakhir pergi selama-lamanya ketika sedang tidur di live stream. Banyak yang menyalahkan Savin dan Owen atas kematiannya. Namun sebelum Jan meninggal, mereka berdua klarifikasi kalau itu bukan kesalahan mereka. Mereka berdua dibawa ke kantor polisi, namun dibebaskan karena membantah dan mengklaim kejadian tersebut telah direncanakan. Joseph Coates adalah veteran yang diberhentikan secara terhormat tahun 2019 karena mengalami PTSD. Tahun 2024, dia SMS mantannya akan melakukan penembakan di jalan tol yang berakhir menabrak 12 mobil dan luka 5 orang. Joseph kabur ke hutan yang berada di sepanjang jalan tol, namun polisi tidak bisa menemukannya. Polisi yang pasrah mengadakan sayembara akan memberikan $35.000 bagi yang bisa menemukan Joseph. Hal ini membuat pasangan suami istri mencarinya dan disiarkan secara langsung di channel YouTube-nya.
Suaminya melihat ada burung vulture di atas, kemungkinan ada jenazah di sekitar situ. Benar saja, dia menemukannya, dan pihak wajib mengatakan itu adalah Joseph ketika tes DNA. Pada akhirnya, kasus Joseph ditutup setelah 13 hari pencarian. Gleb Korablev adalah remaja berusia 18 tahun asal Rusia yang merekam momen terakhirnya di livestream. 17 Oktober 2019, Gleb livestream di VK, salah satu sosial media yang terkenal di Rusia. Pada livestreamnya, Gleb menodongkan senjata ke dirinya sendiri selama 3 jam dan berakhir menjadi tragedi yang tidak diinginkan. Videonya menjadi viral saat itu dan pernah diupload ke YouTube tanpa sensor, namun berakhir dihapus. Sepertinya cuplikan ini masih beredar di Google jika kalian mencari Gleb Korablev 1444. Menjadi streamer terkenal adalah hal yang mengerikan, karena beberapa penggemar merasa dekat atau akrab, bahkan sampai terobsesi dengan streamer tercinta. Padahal fansnya itu tidak pernah berinteraksi secara langsung seperti yang terjadi kepada Agent. Jadi ketika Agent livestream pengakuan fans di Discord, ada fans wanita yang mengaku terobsesi dengannya hanya karena menonton video Agent yang diedit di TikTok, sampai gaya bicaranya mengikuti Agent. Fansnya ingin pergi ke Atlanta untuk bertemu dengan Agent, namun Agent terlihat panik dan memutuskan untuk menendang fansnya dari Discord call dan mengunci semua pintu yang ada di rumahnya. Bukan itu aja, ada fans wanita lain yang mengirim pakaian dalam bekas, lengkap dengan surat yang berisi pengakuan kalau dia mencintai Agent dan ingin bersamanya. Hal seperti ini disebut parasosial. Gue harap kalian semua bisa berpikir jernih agar tidak mengalami hal ini. Bryce Williams adalah reporter yang memiliki masalah dengan pengelolaan emosi. Dia sering konfrontasi fisik dengan rekan kerja. Hal itu membuat dia dipecat, namun dia menggunakan kartu mendapat perlakuan diskriminasi dan rasis oleh rekan kerjanya, Allison dan Adam. Tapi penyidik tidak dapat menemukan bukti tersebut dan kasusnya dibatalkan. Hal itu membuat Bryce tambah marah. Pada 26 Agustus 2015, Bryce memutuskan melakukan penyerangan ketika Allison dan Adam sedang live di televisi. Saat itu Bryce datang langsung menyerang mereka berdua dan orang yang diwawancara. Allison dan Adam meninggal di tempat yang diwawancara. Selamat karena pura-pura meninggal. Bryce ketahuan karena kamera Adam menangkap gambar Bryce beberapa detik. Polisi melacak nomor teleponnya dan menemukan dia berada di jalan tol. Ketika disuruh berhenti, dia langsung mengebut dan mobilnya keguling. Lalu dia keluar dari mobil dan menarik dirinya untuk pergi selama-lamanya. Micaela Ibanez, influencer asal Argentina, membuat postingan akan livestream di Twitch untuk belanja keperluan Natal di Buenos Aires. Ketika sedang asik ngobrol di tengah kemacetan, ada pengendara motor menggunakan helm memecahkan kaca mobilnya dan langsung mengambil handphonenya. Untungnya tidak ada yang terluka parah, hanya luka kecil. Tapi perampokan itu diduga settingan karena sebelum terjadi perampokan, temannya Ibanez bertanya kepadanya, apakah boleh dia menjual mobil di akun Instagramnya Ibanez kalau HP-nya Ibanez dicuri ketika livestream saat belanja. Ibanez menolak dan bertanya, apakah kamu mengirim seseorang untuk merampokku sekarang? Hal tersebut membuat beberapa orang tidak percaya kalau itu sungguhan. Ditambah, Ibanez juga tidak melaporkan perampokan ini kepada pihak berwajib. Gimana menurut kalian?